Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Salam dari kami. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mau tinggikan Tuhan bersama-sama dan kita mau katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Sesungguhnya penolong kita adalah yang dari Tuhan. Tuhanlah yang menopang kita, dan jangan takut. Dia adalah penjaga Israel, penjaga umat-umatnya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Takkan pernah terlambat Kau menjaga. Kami tidak takut. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi dan katakan kepada Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan kami dari Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik bagi kami. Jalanmu Tuhan, jalanmu luar biasa, rancanganmu baik bagi kami. Yesus, kami tidak takut. Kau menyertai kami, Kau bersama kami Tuhan, Kau menuntun kami Yesus. Haleluya. Jangan takut, sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus selalu menolong. Mazmur 31. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Amin.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Boleh kita katakan segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya yang Kau yang layak menerima segala pujian dan mahkota Tuhan. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Boleh sekali lagi katakan segala pujian. Biar mulut kami penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung Yesus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita persembahkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur ini hormat kami, ini syukur kami Tuhan. Terimalah, terimalah Tuhan. Kudus nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi katakan dan syukur bagimu. Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan yang akhir, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, Kau yang awal Tuhan, Engkau yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Kemuliaan di tempat yang Selamanya Engkau Raja Tuhan, di atas segala raja. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persembahkan Tuhan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kerukunan, salam kebahagiaan, dan salam mujizat.
Percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan sungguh rindu menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita, dan selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, hari-hari ini ada pertanyaan yang muncul dari beberapa orang percaya. Apakah hamba Tuhan yang bercerai masih boleh memberitakan firman Tuhan? Saudara, sebuah pertanyaan yang seringkali gereja abu-abu, tidak jelas apakah boleh atau tidak. Jelas Tuhan mengasihi dan tetap mengasihi hamba Tuhan yang sudah bercerai. Tetapi saudaraku, apakah hamba Tuhan itu diperbolehkan untuk mengajar firman? Saudara, kita memang tidak punya sebuah hak untuk menghakimi. Tetapi, saudaraku, bagaimanapun juga gereja harus menjawab dengan jelas, ya atau tidak. Dan ada dua pendapat yang saling bertentangan. Sementara ada yang berkata, bukankah Tuhan Maha Kasih? Bukankah anugerah Tuhan lebih dari cukup? Bukankah kita sekarang hidup dalam zaman kasih karunia, di mana Tuhan menerima kita apa adanya? Dan kalau Tuhan menerima kita apa adanya, apalagi hamba Tuhan yang sudah bercerai, pasti Tuhan mengasihi dan tetap menerimanya. Oh, jelas, Tuhan sangat mengasihi semua orang berdosa. Tetapi pendapat yang lain berkata, tetapi tidak semua orang yang telah diterima oleh Tuhan, itu kita izinkan langsung untuk mengajarkan firman. Kenapa? Karena sebagian orang lain berkata bahwa pemberita firman yang dituntut bukan cuman bagusnya dia berkhotbah, atau isi ajaran firman-Nya pun baik, tetapi bukankah dia tidak menjadi contoh dan teladan yang baik? Sementara ada pihak lain lagi yang berkata, loh, kita kan tidak boleh menghakimi. Bukankah penghakiman adalah haknya Tuhan? Siapa kita? Kita kan orang berdosa. Mengapa kita menghakimi hamba Tuhan yang bercerai? Nah, untuk topik bolehkah orang percaya menghakimi, itu saya akan bahas pada program Mesbah Mujizat berikutnya. Tetapi saudaraku, perdebatan ini akhirnya menjadi sebuah kondisi yang abu-abu. Sehingga bolehkah hamba Tuhan yang sudah bercerai itu mengajarkan firman Tuhan? Nah, saudara-saudara, ternyata kalau kita teliti di Alkitab, memang tidak ada secara tertulis langsung menuliskan bahwa hamba Tuhan bercerai tidak boleh mengajar firman. Bukankah hal yang sama juga di Alkitab tidak tertulis bahwa orang yang bunuh diri masuk neraka? Juga tidak ada tertulis secara langsung di Alkitab bahwa merokok itu dosa. Bahkan tidak ada tertulis di Alkitab secara langsung bahwa berjudi itu dosa. Tetapi saudaraku, walaupun tidak tertulis langsung di Alkitab, tetapi secara tersirat, ternyata Alkitab menjawab dan menjelaskan bahwa bunuh diri itu membawa orang masuk ke neraka, bahwa berjudi itu dosa, bahwa merokok itu dosa.
Nah, apalagi hamba Tuhan yang sudah bercerai, apakah diperbolehkan untuk memberitakan firman? Saudara sekalian, ternyata secara tersirat Alkitab menjelaskan bahwa seorang hamba Tuhan yang bercerai sebaiknya jangan dulu memberitakan firman. Saya ulangi lagi, Alkitab secara tersirat menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan yang bercerai sebaiknya jangan dulu memberitakan firman. Mari kita lihat bukti-bukti ayat-ayat di Alkitab dan penjelasan mengapa hamba Tuhan yang bercerai sebaiknya tidak boleh mengajarkan firman Tuhan dulu. Alasan yang pertama, karena ia sedang hidup di dalam dosa. Ia sedang hidup di dalam dosa. Lihat Maleakhi 2 ayat 13-16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Sebuah korban bagi Tuhan yang ditolak ternyata, saudaraku, walaupun dengan air mata tangisan, tetapi persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Lihat ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kenapa Tuhan menolak dan tidak menerima persembahan di atas mezbah itu, doa itu? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jelas pernikahan di dalam Yesus adalah sebuah kesatuan ilahi yang akan menghasilkan keturunan ilahi. Dan jelas perceraian, perselingkuhan akan merusak keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Ingat, jangan kita tidak setia dengan istri pada masa muda kita. Ingat baik-baik, bukan istri muda kita. Nggak boleh punya istri muda. Tetapi kita harus belajar setia dengan istri pada masa muda kita. Itulah istri yang pertama, yang sah. Ayat 16. Sebab aku Tuhan membenci perceraian. Sorry to say, apapun kondisinya, Alkitab yang berkata, Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kekasih Tuhan, ternyata seorang hamba Tuhan yang bercerai, dia sedang dalam posisi hidup dalam dosa. Saudara, bukankah orang berkata, tetapi dia sudah bertobat, tetapi dia sudah sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan? Tahukah Anda bahwa pertobatan itu harus ada buah-buah pertobatan? Tidak hanya sekedar air mata, tidak hanya sekedar penyesalan, tetapi harus ada buah pertobatan. Dan walaupun hamba Tuhan itu sudah bercerai, asal dia mau kembali kepada istri atau suami pada masa mudanya, mau dipulihkan kembali, maka jelas dia sudah menunjukkan buah pertobatan dan dia sudah betul-betul diperbolehkan
kembali untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Sementara hamba Tuhan yang bercerai, lalu tetap dalam keadaan bercerai atau menikah dengan orang yang lain, maka posisinya tetap dalam dosa. Mengapa? Sebab dia hidup dalam dosa ketidaksetiaan. Dosa ketidaksetiaan. Alkitab tadi berkata, yang kepadanya engkau telah tidak setia dengan pasangan yang telah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jelas hamba Tuhan yang bercerai tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Dan ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia. Dan dia betul-betul memegang kesetiaan. Makanya kita harus belajar hidup setia dengan pasangan kita pada masa muda kita. Orang yang sedang bercerai juga posisi hidupnya dalam dosa. Kenapa? Karena ia sedang melakukan apa yang Tuhan benci. Sebab aku Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan benci perceraian. Jadi ketika orang bercerai, hamba Tuhan bercerai, maka dia dalam posisi sedang melakukan apa yang Tuhan benci. Bahkan dia tidak menjaga diri. Maka jagalah dirimu, kata firman. Harus menjaga diri, menjaga pernikahan, apapun masalahnya, apapun kondisinya, tetap apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan orang itu sedang berkhianat. Dikatakan, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mengkhianati siapa? Mengkhianati pasangannya. Mengkhianati siapa? Mengkhianati perjanjian pernikahan yang pernah diikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahkan mengkhianati anak-anak, keturunan ilahi, bahkan juga mengkhianati jemaat yang dia layani. Itulah yang terjadi ketika hamba Tuhan bercerai. Jelas program ini bukan untuk menghakimi, tetapi menyuarakan standar firman, nilai-nilai kebenaran, bahwa ketika hamba Tuhan bercerai, posisi hidupnya sedang dalam dosa. Dan jelas kita berdoa supaya teman-teman kita, rekan hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, kita mengasihi mereka, kita menerima mereka sebagai teman. Mengapa hamba Tuhan yang sudah bercerai sebaiknya tidak memberitakan firman terlebih dahulu? Alasan yang kedua, karena menjadi batu sandungan. Karena menjadi batu sandungan. Lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sekali lagi, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan dalam soal makanan saja, jika itu bisa menjadi batu sandungan bagi yang lemah, maka kita harus belajar untuk hidup bijaksana. Dalam soal makanan saja yang sepele, Paulus mengingatkan agar jangan jadi batu sandungan. Apalagi jika seorang hamba Tuhan, panutan rohani, sampai bercerai. Jelas, saudaraku, dia tidak menjadi kesaksian yang baik dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita jelas harus mengasihi hamba Tuhan yang bercerai. Tetapi, saudaraku, kita harus mendorong mereka, mendoakan, serta memberi nasihat agar mereka bisa pulih kembali. Lihat bagaimana seorang hamba Tuhan Amerika, Pastor Benny Hinn, dia sempat buat keputusan untuk bercerai.
Tetapi akhirnya dia menyesal dengan keputusan itu. Dan puji Tuhan, dia mau kembali remarried dengan istri yang pertama, istri yang sama orangnya. Sehingga akhirnya mereka diberkati lagi dalam pernikahan yang kudus. Bahkan akhirnya Tuhan pulihkan sampai hari ini. Walaupun jelas pelayanan Pastor Benny Hinn sejak beliau memutuskan bercerai, tidak lagi bisa seperti semula. Tetapi paling tidak, dia sudah tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi dia mau memperbaiki hidup, kembali kepada istri pada masa mudanya. Dia menunjukkan buah pertobatan. Sama juga dengan Pastor Joshua Yongki, Gembala Bethany Miracle Center di New York, Amerika. Pastor Yongki, Gembala BMC New York, pada masa lalunya ketika dia menggembalakan sebuah gereja di sebuah kota di Jawa Timur, sempat jatuh dalam perselingkuhan, meninggalkan istri dan anak-anak. Tetapi puji Tuhan akhirnya dia bertobat dan dia kembali kepada istri yang sah dan juga kepada anak-anak. Justru setelah dia bertobat dan ada buah pertobatan sekian saat, justru saya memberikan kesempatan untuk akhirnya Pastor Yongki bisa menggembalakan gereja BMC yang ada di New York. Dari kesaksian yang buruk bisa berubah jadi kesaksian yang baik. Sementara kita tidak boleh jadi batu sandungan bagi mereka yang lemah imannya. Saya pernah menyaksikan bagaimana seorang gembala sidang ketika dia akhirnya jatuh dan akhirnya bercerai, maka gereja yang dilayani pecah. Sebagian besar meninggalkan gereja itu. Hanya beberapa orang-orang saja yang tetap ada. Dan kondisinya sungguh menyedihkan. Kenapa? Karena akhirnya orang-orang yang ada, yang mendukung hamba Tuhan yang bercerai itu, ternyata adalah mereka yang juga bermasalah dalam pernikahan mereka. Beberapa akhirnya juga ikut bercerai. Kalau pendetanya saja bercerai, kenapa saya tidak boleh bercerai? Nah, akhirnya menjadi batu sandungan. Dan sekali lagi, saudaraku, bahwa yang dituntut jelas bukan hanya soal bagusnya khotbah atau isi khotbahnya yang luar biasa, tetapi apakah hidup hamba Tuhan itu tidak menjadi batu sandungan. Yang ketiga, mengapa hamba Tuhan yang bercerai sebaiknya jangan memberitakan firman lebih dulu? Karena pengajar firman dituntut lebih tinggi. Karena pengajar firman dituntut lebih tinggi. Yakobus 3 ayat pertama dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Saudara-saudara, janganlah banyak dari antaramu yang mau menjadi guru. Guru di sini jelas pengajar firman. Kalian tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Jelas Alkitab mengatakan bahwa pengajar firman akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Saudara, pengajar firman dituntut bukan hanya pelayanannya yang bagus, bukan hanya isi pengajarannya yang luar biasa, tetapi ternyata dituntut agar dia menjadi pelaku firman, serta menjadi teladan yang baik. Saudara, jelas beda dengan profesi sekuler. Seorang dokter yang kawin cerai, seorang dokter yang selingkuh, hidupnya kacau, rumah tangganya berantakan, selama dokter itu bisa menolong pasien yang datang untuk sembuh, maka para pasiennya tidak peduli. Yang penting saya sakit, saya datang, diberi obat, disuntik, saya sembuh. Maka pasiennya akan tetap datang. Tetapi dalam soal pelayanan, dalam soal memberitakan firman, jelas berbeda.
Mengapa? Sebab ternyata memberitakan firman juga harus menjadi teladan. Karena apa? Karena pengajar firman akan dituntut lebih tinggi, diadili lebih tinggi daripada mereka yang menerima pengajaran firman. Nah, saudara sekalian, jadi kita belajar, inilah yang Alkitab katakan. Dan yang keempat, mengapa hamba Tuhan yang bercerai sebaiknya tidak boleh dulu mengajar firman? Karena ia tidak jadi kesaksian yang baik. Ia tidak jadi kesaksian yang baik. 1 Timotius 3 ayat yang kelima. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana mau jadi berkat bagi orang yang di luar, kalau yang di dalam keluarga sendiri tidak jadi berkat? Bagaimana mau mengajar orang yang di luar, kalau ternyata tidak bisa mengajar diri sendiri, maupun pasangan, maupun anak-anak? Saudara sekalian, jelas tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Semua hamba Tuhan ada kelemahannya. Bahkan anak-anak hamba Tuhan pun juga ada kelemahannya. Tetapi, saudaraku, kelemahan-kelemahan itu tidak kemudian kita biarkan. Tetapi hamba Tuhan dan keluarganya harus terus mau mengizinkan Tuhan mengubah hidup mereka, menyempurnakan. Tetapi jika hamba Tuhan akhirnya memutuskan untuk bercerai, jelas, saudaraku, dia tidak bisa mengepalai jemaat Tuhan karena dia tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri. Jadi, saudaraku, kalau ada hamba Tuhan yang sudah bercerai dan menikah lagi dengan orang yang lain, lalu tetap ngotot untuk melayani, memberitakan firman, kita tidak menghakimi, tetapi jelas harusnya sadar diri, tunjukkan buah pertobatan. Maaf kata, melayani itu harus punya integritas, harus menjadi pelaku firman, harus menjadi teladan yang baik. Jelas jika sampai orang kemudian sudah tahu posisi hidupnya salah, lalu tetap ngotot melayani, mengajar, memberitakan firman, justru dipertanyakan motivasinya melayani. Kenapa? Karena apakah tidak ada pekerjaan yang lain? Apakah tidak ada pelayanan yang lain yang mungkin di bawah mimbar, di belakang mimbar? Tetapi kalau sampai orang ngotot tetap melayani walaupun dia sudah bercerai, jelas motivasinya bisa menjadikan pelayanan sebagai sumber kehidupannya. Jelas, saudaraku, kita harus bisa melihat motivasi dan kita harus sadar diri. Tuhan pengampun, tetapi kita harus belajar untuk tetap taat dan melakukan firman. Oh, ada orang berkata, Tuhan kan tidak menghakimi. Seperti Yesus ketika wanita ketangkap berbuat zina. Tetapi Yesus justru mempersilahkan wanita itu pergi. Tapi ingat apa kata Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Artinya ternyata wanita ini harus menunjukkan buah pertobatan. Dia diampuni, tetapi harus hidup dalam buah pertobatan. Nah, hamba Tuhan yang bercerai juga, kita perlu doakan, kita perlu kasihi, tetapi tidak kita beri kesempatan lebih dulu untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, kesimpulannya, memang secara tersurat di Alkitab tidak tercatat bahwa hamba Tuhan bercerai tidak boleh mengajar firman. Tetapi secara tersirat, Alkitab menjelaskan bahwa ternyata sebaiknya hamba Tuhan yang bercerai
jangan dulu mengajarkan firman Tuhan sampai ada buah-buah pertobatan. Saudara, jelas setiap gereja, setiap gembala, pemimpin rohani mempunyai keputusan masing-masing. Apakah dia mengizinkan hamba Tuhan yang sudah bercerai mengajar firman di gerejanya? Tetapi saudaraku, itu pilihan masing-masing. Tapi bagi saya pribadi, saya tetap mau berdiri atas standar firman Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa, saudaraku, ketika buah pertobatan itu terjadi, percayalah Tuhan sanggup memulihkan. Anggur yang manis dipulihkan, dan seperti Pastor Benny Hinn, seperti Pastor Joshua Yongki, BMC New York, yang akhirnya pulih kembali, dan berapa banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Dan saran saya, sebenarnya kalau masih ada banyak hamba-hamba Tuhan lain yang tidak bercerai, sebaiknya justru merekalah hamba-hamba Tuhan yang tidak bercerai itu yang kita berikan kesempatan untuk mengajar firman, dan bukan mereka yang dalam keadaan bercerai. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong rekan-rekan kita dan memampukan rekan-rekan kita mengambil keputusan untuk kembali kepada istri perjanjian atau suami perjanjian pada masa mudanya. Jelas ada kasus-kasus tertentu yang tetap kita bisa pelajari, tetapi Alkitab secara tersirat mengatakan hamba Tuhan yang bercerai sebaiknya tidak dulu mengajarkan firman Tuhan. Ada 4 alasan. Yang pertama, sebab ia sedang hidup di dalam dosa. Ia tidak setia, dia tidak melakukan apa yang Tuhan suka, tetapi melakukan apa yang Tuhan benci, bahkan juga berkhianat dan tidak menjaga diri. Yang kedua, menjadi batu sandungan, sehingga tidak jadi contoh yang baik, tidak jadi teladan yang baik, bahkan bisa transfer spirit kepada orang-orang yang dilayani. Bahkan orang-orang yang lain yang dilayani akan punya excuse, cari alasan, pendeta saja bercerai, kenapa saya tidak boleh? Yang ketiga, pengajar firman dituntut lebih tinggi. Ternyata bukan soal bagusnya khotbah dan baiknya isi pengajarannya, tetapi ada tuntutan untuk jadi pelaku firman. Sebelum mengajar orang lain, lebih dulu harus bisa mengajar diri sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, jelas tidak jadi kesaksian yang baik. Kita harus jadi kesaksian yang baik, separah apapun pernikahan kita, keluarga kita, masih ada Yesus yang sanggup memulihkan pernikahan kita kembali. Kalau saudara mau benar-benar mengalami keluarga yang dipersatukan, dipulihkan, diperkuat oleh Tuhan, mengalami anggur kasih yang baru, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mau menjadi kesaksian yang baik. Kami mau Tuhan bisa melakukan apa yang menjadi tuntutan daripada apa yang kami ajarkan untuk kami jadi pelaku firman. Dan kami mau Tuhan hidup menghasilkan buah-buah pertobatan. Bahkan kami juga, Tuhan, tidak mau jadi batu sandungan. Hari ini, Tuhan jamah rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang sudah bercerai, supaya mereka boleh mengalami pemulihan, supaya mereka tidak mengeraskan hati. Tuhan tolong dan buka jalan, supaya akhirnya mereka bisa pulih kembali. Dan khususnya kami berdoa untuk setiap keluarga hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, di bangsa-bangsa. Tuhan jagai dan tolong supaya Tuhan, seburuk apapun pernikahan yang sedang dilewati, hamba-hambamu tetap setia dan bertahan, dan tidak sampai bercerai. Dan kami minta anugerah-Mu, khususnya bagi para istri-istri pendeta. Kuatkan mereka supaya mereka tidak sampai hidup dalam kekecewaan, dan mereka juga bisa mengalami kebahagiaan. Kami juga memberkati para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan tidak pernah jatuh dalam kekecewaan. Terutama anak-anak hamba Tuhan. Kami berdoa, kami topang mereka, supaya mereka sebagai keturunan ilahi,
orang-orang yang mendapatkan warisan rohani dari orang tua mereka, mereka juga mengalami jamahan lawatan Tuhan, dan mereka boleh bangga mempunyai orang tua yang menjadi hamba Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sahabat Mesbah Mujizat. Kalau ada yang sakit atau yang punya masalah, mari kalau ada saudara yang sakit, taruhlah dengan iman tanganmu di tempat yang sakit. Kalau Anda punya masalah, angkatlah kedua tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa. Setiap sakit penyakit kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan terjadi. Dan setiap masalah apapun, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah apapun, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapa. Dan sekarang angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya bahwa hidup hanya sekali di dunia. Itu sebabnya kita perlu menjadi teladan yang baik, kesaksian yang baik. Dan kalau saudara mau menjadi saksi Tuhan, selain Anda menjadi teladan yang baik untuk orang lain, tapi Anda juga bisa sharekan program Mesbah Mujizat ini untuk menolong teman-teman yang lain, dan juga Anda bisa subscribe, Anda bisa like, dan Anda komen, Anda pencet loncengnya, dan saya yakin bahwa Anda bisa sharekan melalui sosial media Anda, maupun juga melalui yaitu saudara gadget saudara, supaya semakin banyak jiwa yang ditolong dan diberkati. Dan saudara, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari, program YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir setiap jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika, dengan berbagai program yang akan jadi berkat. Dan juga hari Minggu jam 9.50 malam waktu Jakarta ada ibadah live streaming, atau jam 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudara, kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, Anda bisa kirimkan ke email maupun WhatsApp maupun komen di YouTube ini. Saya percaya kita akan doakan saudara dan akan jadi terobosan dan mujizat yang ajaib. Dan kalau saudara mau terus terkonek dengan informasi yang kami lakukan, program-program dan juga terobosan-terobosan yang kami kerjakan, Anda bisa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Atau ada juga di Facebook, ya, Bethany Church, atau juga di page PDT Lukas Kusuma. Saya percaya, mari kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus mengasihi semua orang, tetapi tidak mengizinkan semua orang, sembarangan orang, mengajar kita. Kita tetap harus punya standar firman, berdiri teguh atas setiap apa yang Alkitab katakan. Tuhan memberkati, sampai berjumpa dalam program berikutnya.